Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu ngebahas hal-hal unik, penuh misteri, dan pastinya bikin wawasan spiritualmu bertambah. Semoga kalian semua sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak ada kekuatan tersembunyi dalam dirimu? Atau orang-orang di sekitar kamu sering bilang, "Loh, kamu tuh beda ya, auramu kuat banget." Bisa jadi, kamu termasuk orang yang punya weton sakti. Tapi, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang punya weton sakti? Apakah mereka bisa ngelihat hal-hal gaib? Apakah hidup mereka selalu penuh ujian tapi gak pernah tumbang? Penasaran kan lur? Sebelum kita bongkar semua rahasianya, jangan lupa dulu dong lur, klik tombol like kalau kamu suka bahasan spiritual dan weton kayak gini. Share ke teman-temanmu yang mungkin juga punya kekuatan tersembunyi. Dan pastinya, klik subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena semakin sering bersholawat, semakin terang juga aura positif dalam hidup kita. Amin. Oke, jadi gini, dalam kepercayaan Jawa, setiap orang lahir dengan weton, kombinasi hari dan pasaran Jawa yang diakini membawa energi, karakter, dan bahkan kekuatan spiritual tertentu. Nah, dari sekian banyak weton, ada sebagian yang dikenal punya kekuatan luar biasa. Orang-orang ini disebut sebagai pemilik weton sakti. Tapi, saktinya tuh bukan cuma bisa ngilang atau baca pikiran orang ya. Saktinya lebih ke arah kekuatan batin, perlindungan gaib, dan kemampuan spiritual tinggi. Yuk kita bahas satu-satu ciri-ciri orang yang punya weton sakti. Siapa tahu kamu salah satunya? 1. Tidak mudah terserang santet atau ilmu hitam lur. Pernah gak kamu dengar cerita orang yang katanya dikirimi santet, tapi gak mempan? Atau bahkan si pengirim santet itu malah kena karma duluan? Nah, ini salah satu ciri paling menonjol dari orang berweton sakti. Mereka punya perlindungan spiritual bawaan. Entah dari leluhur, dari amalan, atau karena energi alami yang sangat kuat. Orang berweton tertentu itu ibarat punya tameng tak kasat mata. Ilmu hitam, energi negatif, bahkan niat jahat dari orang lain, seringkali mental begitu aja. Bukan karena mereka pakai jimat sakti atau punya guru gaib, tapi karena memang jiwanya punya pelindung alami. Contohnya, orang yang lahir di Selasa Kliwon, Kamis Pahing, atau Sabtu Pon sering banget dibilang punya auranya berat. Dalam artian, orang jahat itu mikir berkali-kali kalau mau ganggu mereka. Bahkan orang pintar sekalipun, kalau niatnya jahat, bisa mundur pelan-pelan karena ngerasa gak enak saat coba nyentuh energi mereka. Dan yang lebih menarik, mereka ini kadang gak sadar kalau mereka kebal. Mereka hidup biasa aja, tapi ada aja kejadian aneh yang bikin orang sekitar takjub. Misalnya, waktu orang lain sakit tiba-tiba, dia malah sehat-sehat aja. Atau pas semua orang ngalamin musibah, dia malah selamat sendirian. Bukan kebetulan, tapi karena energi positif dalam dirinya sangat kuat. Tapi, bukan berarti mereka kebal 100%. Kalau mereka mulai jauh dari kebaikan, kalau mereka mulai sombong atau lalai dari doa, perlindungan itu bisa melemah. Makanya, orang berweton sakti itu harus menjaga hidupnya tetap selaras dengan kebaikan, memperbanyak zikir, bersedekah, dan menjauhi iri dengki. Karena kekuatan sejati itu bukan cuma soal kebal santet, tapi juga mampu menyebarkan cahaya dan menjaga diri tetap rendah hati. Jadi kalau kamu sering merasa adem meski banyak orang jahat di sekitar, atau kamu selalu lolos dari niat buruk seseorang, jangan buru-buru kaget. Bisa jadi kamu memang termasuk orang yang gak sembarang bisa disentuh. Kamu adalah tembok tak terlihat yang hanya bisa digapai dengan niat baik. Dan kalau kamu menjaga itu, kamu gak cuma jadi kuat, tapi kamu bisa jadi pelindung untuk orang-orang di sekitarmu juga. 2. Sering disukai hewan atau anak kecil lur. Ini mungkin terdengar sepele ya, tapi percaya gak, salah satu indikator energi seseorang itu bisa dilihat dari siapa aja yang nyambung sama dia. Dan tahu gak siapa makhluk paling jujur dalam merasakan energi? Yap, hewan dan anak kecil. Kalau kamu sering dideketin kucing liar, atau anjing yang biasanya galak malah duduk tenang di dekat kamu, atau bayi yang tadinya rewel tiba-tiba diam waktu kamu gendong, itu bisa jadi tanda kamu punya energi batin yang adem, bersih, dan alami. Dan ini, lagi-lagi,
adalah salah satu ciri kuat dari orang berweton sakti. Hewan dan anak kecil itu belum punya kepentingan. Mereka gak bisa berpura-pura. Jadi kalau mereka nyaman sama kamu, itu artinya energi kamu tulus dan terang. Banyak orang berweton sakti punya karakter ini. Tanpa banyak usaha, mereka disukai oleh makhluk-makhluk polos. Saya punya teman yang lahir di Rabu Pon. Dia gak suka kucing, tapi anehnya, kemanapun dia pergi, selalu ada kucing yang ikutin. Bahkan pernah ada kucing liar yang tiduran di depan rumahnya dan gak mau pergi. Setelah dicek secara spiritual, ternyata memang energi dia tuh menenangkan. Dia juga sering didatangi anak-anak kecil, yang suka banget main di sekelilingnya walaupun dia bukan orang yang cerewet atau lucu. Orang dengan weton sakti biasanya punya jiwa lembut, walaupun di luar kelihatan cuek atau bahkan galak. Di dalamnya, mereka punya kasih sayang besar. Dan makhluk seperti hewan atau anak kecil tuh bisa ngerasain itu. Kadang, ini juga jadi tanda bahwa mereka punya semacam pelindung dari alam. Bahkan ada kepercayaan bahwa hewan yang sering mendekat bisa jadi sedang ngawal energi positif kamu. Jadi, kalau kamu sering ngalamin kejadian kayak gitu, jangan cuek. Bisa jadi, semesta lagi ngasih tanda bahwa kamu itu pembawa cahaya buat sekitarmu. Dan tugasmu bukan buat ngejar popularitas atau kuasa, tapi buat jadi penyejuk di tengah dunia yang makin panas. 3. Punya kehidupan yang penuh ujian, tapi selalu selamat lur. Pernah gak kamu ngerasa hidupmu kayak gak pernah lepas dari cobaan? Baru aja lega dari satu masalah, udah disambut lagi sama ujian berikutnya. Entah itu masalah keluarga, kerjaan, keuangan, atau bahkan soal cinta, rasanya hidup tuh kayak arena gladiator. Tapi anehnya, walaupun sering jatuh, kamu selalu bisa bangkit. Nah, kalau itu sering terjadi dalam hidupmu, bisa jadi kamu termasuk orang yang punya weton sakti. Orang dengan weton sakti itu ibarat baja yang ditempa di atas bara api. Ujiannya berat. Bahkan kadang orang lain sampai geleng-geleng lihat betapa peliknya hidup mereka. Tapi justru dari situlah kekuatan mereka tumbuh. Karena orang yang berweton kuat biasanya memang ditakdirkan melewati jalan hidup yang tidak biasa. Bukan karena Tuhan gak sayang, justru karena mereka dipilih. Misalnya, mereka bisa aja lahir dari keluarga yang penuh konflik. Atau dari kecil udah harus bantu cari uang buat makan. Di sekolah sering dibully, di tempat kerja gak dihargai, bahkan seringkali merasa sendirian dalam perjuangan. Tapi meski jatuh berkali-kali, mereka selalu selamat. Contohnya, coba lihat orang-orang yang lahir di Jumat Legi, Rabu Wage, atau Senin Pon. Banyak dari mereka punya pola hidup naik turun yang ekstrim. Tapi mereka juga punya daya tahan luar biasa. Gagal bukan akhir, kehilangan bukan titik putus. Mereka akan diam sebentar, lalu bangkit lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hidup mereka seperti sedang diuji terus untuk naik level. Dan yang menarik, setiap kali mereka selamat dari ujian, mereka jadi versi diri yang jauh lebih matang dan kuat. Mereka gak cuma bertahan, tapi tumbuh. Jadi kalau kamu merasa hidupmu penuh liku-liku dan drama, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu bukan sial, tapi kamu kuat. Dan kekuatan itu gak diberikan ke sembarang orang. Hanya mereka yang istimewa, yang dipilih buat jadi cahaya di tengah gelapnya ujian. Ingat, ujian hidup itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu. Dan kalau kamu selamat dari semua itu, selamat, kamu bukan orang biasa. 4. Punya aura yang terasa amat kuat lur. Kamu pernah gak sih ngerasa, baru aja masuk ruangan, terus tiba-tiba semua mata langsung ngelirik ke kamu? Padahal kamu gak pakai parfum menyengat, gak dandan menor, dan baju pun biasa aja. Tapi entah kenapa, semua perhatian tuh tertuju ke kamu. Nah, kalau kamu sering ngalamin hal kayak gini, bisa jadi kamu punya aura yang kuat, dan itu salah satu ciri khas dari orang yang punya weton sakti. Aura itu kayak medan energi tak kasat mata yang keluar dari tubuh kita. Orang biasa mungkin auranya samar-samar, tapi orang yang punya weton sakti auranya bisa terasa jelas, bahkan tanpa dia sadari. Makanya, kadang ada orang yang baru kenal sama kamu, tapi udah ngerasa kagum, hormat, atau bahkan takut, bukan karena kamu galak, tapi karena getaran energi kamu beda dari yang lain. Contohnya gini,
Orang yang lahir di Jumat Kliwon atau Selasa Wage, biasanya punya daya tarik mistis yang kuat. Tanpa banyak bicara, mereka bisa bikin suasana jadi tenang, atau malah bikin orang-orang segan. Mereka gak butuh tampil mencolok buat dihormati. Hadir aja udah cukup buat ngubah angin di sekitar. Nah, aura ini juga biasanya bikin mereka gampang dikenal. Bahkan saat kumpul rame-rame, mereka selalu jadi pusat perhatian meski gak ngelucu atau nyolot. Kenapa? Karena energinya dominan. Orang-orang yang berweton sakti ini juga biasanya gampang banget bikin orang lain terbuka. Orang jadi nyaman curhat, ngerasa dilindungi, dan yakin bahwa si pemilik aura ini bisa dipercaya. Tapi ingat ya, punya aura kuat bukan buat gaya-gayaan. Justru, kamu harus bisa jaga energi itu biar tetap positif. Karena kalau gak dikontrol, aura yang kuat juga bisa bikin orang lain ngerasa tersaingi, atau malah bikin iri tanpa alasan. Maka dari itu, orang dengan weton sakti harus rendah hati dan banyak doa. Jadi, kalau kamu ngerasa sering disorot orang tanpa sebab jelas, jangan ger dulu. Tapi coba resapi, mungkinkah itu tanda bahwa kamu punya sesuatu yang istimewa? Sesuatu yang bisa jadi berkah, kalau kamu tahu cara ngejaganya. 5. Sering mengalami mimpi aneh atau petunjuk lewat mimpi lur. Pernah gak kamu mimpi ketemu sosok berjubah putih? Atau mimpi dikasih benda aneh kayak keris, kitab, atau batu mustika? Atau malah mimpi yang kayak film, tapi terlalu nyata dan rasanya masih kebawa pas bangun? Kalau iya, kamu mungkin sedang dikasih kode oleh semesta, dan ini salah satu pertanda kuat dari orang yang berweton sakti. Orang-orang dengan weton tertentu dikenal lebih terbuka, gerbang bawah sadarnya. Artinya, mereka lebih mudah menerima informasi dari dimensi lain, lewat mimpi. Tapi bukan sembarang mimpi ya. Beda sama mimpi ketemu mantan atau jatuh dari tangga wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Mimpi yang dimaksud di sini itu sifatnya simbolik dan penuh makna. Kadang ngasih peringatan, kadang petunjuk, bahkan kadang jadi jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan. Contohnya, orang yang lahir di Senin Legi atau Kamis Pahing sering banget dapat mimpi spiritual. Ada yang mimpi diajak ke tempat asing yang damai banget, terus disambut sama sosok berjubah yang ngajarin ilmu. Ada juga yang mimpi ketemu sosok tua yang gak ngomong apa-apa, tapi tatapannya dalam banget, dan setelah bangun justru hidupnya mulai berubah pelan-pelan ke arah lebih baik. Mimpi ini bukan cuma bunga tidur. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi antara alam sadar, bawah sadar, dan bahkan dimensi spiritual. Tapi tentu gak semua orang bisa langsung paham. Makanya, orang dengan weton sakti biasanya punya kepekaan tinggi dan jiwa yang tenang, sehingga bisa mencerna mimpi-mimpi itu dengan hati. Tapi jangan salah ya, gak semua mimpi aneh berarti kamu punya weton sakti. Tapi kalau kamu sering mimpi dengan pola yang kebatinan banget, dan mimpi itu sering kejadian, atau memberi kamu arah, itu tandanya kamu punya jalur komunikasi khusus. Kalau kamu termasuk yang sering mengalami ini, coba mulai catat mimpi-mimpimu. Jangan dianggap angin lalu. Karena bisa jadi, hidupmu akan berubah gara-gara satu mimpi yang kelihatan sepele, tapi menyimpan makna besar. Nah, jadi kalau kamu merasa punya salah satu ciri di atas, penting banget untuk menjaga energi positif kamu. Hindari iri atau dengki, karena kekuatan kamu bisa berubah arah kalau tidak dikendalikan dengan hati yang bersih. Jangan sembarangan marah atau berprasangka buruk. Energi kamu kuat, jadi bisa nyetrum orang tanpa sadar. Perbanyak zikir atau doa harian, karena itu kayak charger spiritual kamu. Dan yang paling penting, manfaatkan kekuatan ini bukan untuk pamer atau merasa paling hebat, tapi untuk membantu sesama, jadi penenang di tengah kegelisahan orang lain. Jadi, punya weton sakti itu bukan soal keren-kerenan, tapi soal tanggung jawab. Semakin besar energimu, semakin besar juga tugas yang Tuhan titipkan. Jangan sampai kekuatanmu justru bikin kamu jauh dari Tuhan. Justru, dengan semua anugerah ini, kamu dituntut buat jadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih cinta sama sesama. Ingat, dunia ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling banyak manfaat. Baik, sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar, aku mau gunakan kekuatanku untuk kebaikan. Siapa tahu, dari kalimat itu, terbuka jalan baru dalam hidupmu. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini,
dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan bahasan kita berikutnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, karena energi sholawat itu gak pernah sia-sia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersinar, dan ingat, kamu istimewa, bahkan ketika kamu belum menyadarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua.